Nah, ini adalah bolu potong sederhana, bisa kalian gunakan untuk hantaran saat lebaran nanti atau juga bisa untuk sajian saat lebaran nanti. Nah, simak terus ya untuk video tutorialnya. Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Bahan dan takarannya sudah aku tulis lengkap di sini. Jadi jika kalian nanti kurang jelas, silahkan cek di kolom deskripsi. Di sana aku tulis lagi. Dan ini adalah bahan yang aku gunakan. Ada margarin cair atau butter cair, lalu gula pasir, tepung terigu pro sedang, 5 butir telur, susu bubuk, maizena, SP kalian juga bisa ganti dengan ovalet. Kemudian loyang yang sudah dialas dengan menggunakan kertas baking paper, ukurannya 20 x 20 cm. Bahan untuk taburan di sini aku menggunakan meses, keju parut, serta buttercream. Atau sesuai dengan selera aja ya untuk taburannya. Selanjutnya aku akan memixer terlebih dahulu telur, SP serta gula pasir. Di sini gunakan kecepatan tinggi ya, kurang lebih waktunya 7 sampai 10 menit. Hingga telur gula tercampur rata dan mengembang putih kental dan berjejak. Kalau sudah seperti ini, lalu campur tepung terigu, tepung maizena serta susu bubuk, masukkan secara bertahap dan mixer dengan menggunakan kecepatan medium. Nah, jika sudah, lalu akan aku masukkan untuk margarin cairnya. Pastikan margarinnya sudah suhu ruangan ya. Dan juga untuk oven tangkringnya sudah harus kalian panaskan terlebih dahulu 10 menit sebelum adonan masuk, supaya panas di oven itu bisa stabil. Nah, saat mengaduk balik margarin yang sudah dimasukkan, kalian harus benar-benar sampai rata ya. Jangan sampai ada margarin cair yang masih mengendap di dasar adonan, supaya adonannya nanti kuenya tidak bantat. Selanjutnya tuang ke loyang ukuran 20 x 20 cm yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Jika kalian tidak ada kertas baking paper, boleh alas, maksud saya boleh dioles dengan menggunakan margarin serta ditabur dengan tepung terlebih dahulu. Kalau sudah, lalu hentak-hentakkan supaya udara yang terjebak di dalam adonan bisa keluar. Oven dengan menggunakan otang atau oven tangkring dengan api sedang cenderung kecil.
di rak paling bawah seperti ini. Waktunya selama 30 menit. Untuk lubang bagian atas oven ditutup saja supaya cepat berwarna coklat di bagian atas daripada bolunya. Setelah matang seperti ini, lalu biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah dingin, keluarkan dari loyang, lalu ambil untuk kertas baking paper yang akan aku gunakan sisi atas, yaitu bagian bawahnya ya, seperti ini. Lalu oles semua permukaan daripada bolu dengan menggunakan buttercream hingga merata. Selanjutnya akan aku ukur supaya nanti garisnya lurus aja ya, ini dengan menggunakan loyang bongkar pasang. Jadi aku tempelkan saja seperti ini. Kalau tidak ada, kalian boleh garis sendiri aja menggunakan pisau ya. Nah, ini sudah terbentuk garis-garisnya, kotak-kotak seperti ini. Lalu akan aku taburi dengan menggunakan keju serta mesis, selang-seling aja untuk menaburinya. Sekali lagi, jika kalian tidak ada cetakan loyang bongkar pasang, kalian boleh garis dengan menggunakan pisau, juga dengan menggunakan penggaris. Kalau takut nggak sama ya. Untuk pemanis akan aku berikan potongan stroberi. Kalian bisa juga dengan menggunakan potongan buah ceri. Di sini karena aku adanya stroberi, jadi aku menggunakan potongan stroberi. Sekarang saatnya aku akan memotong dan kita lihat tekstur daripada bolu potong yang kita buat. Sebenarnya ini bolu jadul ya, saat kita masih kecil dulu sering sekali menjumpai bolu potong seperti ini. Nah, ini hasilnya. Untuk tekstur daripada bolunya sangat lembut ya. Nah, demikian tadi resep bolu potong sederhana ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video-video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat cake kombinasi dengan kue kering, biasa disebut dengan Englischer cake. Nah, di sini aku akan membuat versi yang sederhana dan juga irit telur. Nah, simak terus ya untuk video tutorialnya. Seperti biasa untuk bahan dan takarannya sudah aku tulis jelas. Nanti bagi kalian yang kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi, di sana aku tulis kembali. Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Ini adalah bahan untuk membuat cake-nya. Jadi aku menggunakan margarin, suhu ruangan, lalu juga gula pasir, tepung terigu, 4 butir telur, SP atau ovalet, susu bubuk, serta kismis. Nah, kismisnya ini sudah aku rendam dengan menggunakan air panas ya, lalu tiriskan.
Nah, untuk pertama kita akan membuat cake-nya dulu, yaitu akan aku mixer untuk margarinnya. Jadi mixer margarin hingga mengembang, campur dengan menggunakan gula pasir. Jadi untuk memasukkan gulanya sedikit demi sedikit ya. Tipsnya di sini saat membuat English cake ini yaitu margarinnya harus kalian mixer hingga mengembang. Tanda-tandanya mengembang yaitu warnanya akan menjadi putih dan pucat, teksturnya akan naik ke atas. Nah, seperti ini ya. Ini sudah mengembang, lalu akan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di wadah yang berbeda akan aku mixer telur serta SP atau boleh juga ovalet hingga mengembang. Lalu setelah mengembang, masukkan tepung terigu juga susu bubuk secara bergantian dan bertahap dengan menggunakan kecepatan medium hingga tercampur rata. Nah, di sini aku membuat Englisher ini versi yang ekonomis ya, karena kita tidak menggunakan banyak telur. Biasanya kalau Englisher itu membutuhkan banyak kuning telur, tapi di sini aku cukup membuatnya dengan 4 butir telur saja. Lalu setelah itu campur margarin dengan adonan telur, aduk balik hingga tercampur rata. Tuang di loyang yang berukuran 20 cm yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Kalau tidak ada kertas baking paper, boleh dioles dengan margarin dan ditabur dengan tepung. Di sini oven sudah harus kalian nyalakan ya 10 menit sebelum adonan masuk. Setelah itu hentak-hentakkan untuk adonannya. Baru terakhir taburi dengan menggunakan kismis. Nah, kismisnya ini supaya tidak tenggelam ke bawah semua akan aku baluri dengan menggunakan tepung terigu. Baru setelah itu masukkan ke adonan. Selanjutnya oven dengan suhu 170 derajat, api atas bawah, waktunya 30 menit. Setelah matang, dinginkan terlebih dahulu. Kita akan siapkan bahan untuk kue keringnya. Nah, ini adalah bahan untuk kue keringnya. Jadi di sini aku menggunakan gula halus, margarin, kuning telur, vanili, lalu almond, susu, serta tepung terigu pro rendah. Pertama, masukkan kuning telur dan mixer, tambahkan juga untuk gula halus. Mixer hingga tercampur rata saja. Tambahkan margarin, mixer kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan untuk tepung terigu, susu serta vanili secara bergantian ya. Vanili bubuknya opsional saja, kalian bisa gunakan ataupun enggak. Lalu setelah itu uleni hingga semuanya tercampur rata. Untuk menguleninya tidak perlu sampai kalis ya, yang penting sudah tercampur rata dan adonan bisa dipulung. Selanjutnya taburi papan dengan menggunakan tepung.
Lalu setelah itu pipihkan untuk adonan kue kering ini selebar daripada loyang yang kita gunakan tadi, yaitu 20 x 20 cm. Pipihkan dengan menggunakan rolling pin. Nah, kalau sudah menjadi pipih, lalu simpan di freezer kurang lebih 20 menit ya, supaya agak keras sedikit agar mudah saat kita meletakkan di atas daripada cake. Untuk memipihkannya biar gampang, alasi dengan menggunakan plastik seperti ini. Nah, selanjutnya akan aku keluarkan untuk cake-nya dari loyang. Lalu siapkan loyang berukuran 22 cm, lebih lebar ya daripada loyang yang pertama. Lalu loyangnya yang berukuran 22 cm ini juga alasi dengan menggunakan kertas baking paper. Seperti ini. Lalu letakkan untuk cake-nya di loyang 22 cm. Yang bagian bawah di atas saja ya. Nah, seperti ini. Lalu oles dengan menggunakan selai. Di sini aku menggunakan selai stroberi hingga merata. Nah, setelah merata lalu letakkan di atasnya adonan kue kering tadi yang sudah kita simpan di freezer selama 20 menit di atasnya seperti ini, sambil sedikit ditekan dan dirapikan. Baru setelah itu di atasnya akan aku garis kotak-kotak supaya nanti memudahkan saat kita memotong. Kalau sudah, lalu olesi di atasnya, atas permukaan kue kering ini dengan menggunakan kuning telur. Gunakan kuning telur ayam kampung ya, supaya kuningnya bisa cantik. Hingga semuanya merata. Lalu setelah itu, di atasnya akan aku kasih taburan kacang almond. Kalian juga bisa loh dikasih kacang mete. Oven selama 30 menit dengan menggunakan api atas saja, suhunya 170 derajat karena kita hanya akan mematangkan kue keringnya saja ya, jadi gunakan api atas. Nah, setelah matang lalu biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Selanjutnya akan aku keluarkan dari loyang, lalu akan aku potong-potong. Seperti ini ya untuk tampilan cake kombinasi dengan kue kering atau istilah kerennya Englischer cake. Oke, sekarang aku akan memotong. Kita lihat teksturnya. Jadi untuk teksturnya sendiri di bagian atasnya ini renyah karena ada kue keringnya ya. Lalu untuk di bagian bolunya ini sangat lembut dan sedikit basah gitu ya, karena kita menggunakan margarin yang di mixer sendiri. Seperti ini, ada kismis, tampak cantik sekali. Itu tadi resep Englischer cake irit telur sederhana ala aku. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengikutinya ya. Jangan bingung untuk mempraktekannya karena kita menggunakan dua loyang. Yang pertama loyang ukuran 20 cm, lalu berikutnya ukuran 22 cm. Sekarang aku akan mencoba untuk cake-nya di sini. Teksturnya sangat lembut dan dikombinasi dengan renyah dari kue kering, jadi sensasinya beda. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video-video aku. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep jajanan tanpa menggunakan mixer maupun oven. Ini bahannya juga sederhana, hasilnya luar biasa. Nah, seperti apa proses cara pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan bahan tim jadi 2 panci ya, seperti ini. Untuk panci bawahnya beri air dan tunggu hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, letakkan panci di atasnya begini. Lalu tambahkan atau masukkan 55 gram coklat putih. Tunggu hingga coklat putihnya ini meleleh. Lalu masukkan 10 gram susu kental manis atau biasa disebut dengan SKM ya. Setelah itu masukkan 55 gram margarin. Jadi untuk memasukkan bahan yang lainnya tunggu ya sampai coklat putihnya ini meleleh, supaya tidak bergerindil nanti hasilnya. Nah, kemudian terakhir aku akan masukkan untuk minyak sayurnya. Jadi di sini aku menggunakan minyak sayur sebanyak 25 ml. Lalu masak sebentar, tetap ditim seperti ini hingga semuanya ini mencair dan tercampur rata. Kalau sudah semuanya mencair, kemudian biarkan hingga dingin. Baru setelah dingin nanti akan kita gunakan. Oke, sekarang aku akan siapkan bahan yang lain. Siapkan 4 butir telur. Ini akan aku kocok manual aja ya. Kalian bisa mengocoknya dengan menggunakan mixer. Di sini supaya lebih praktis, kalian bisa mengikutinya. Yang tidak punya mixer bisa menggunakan whisk seperti ini atau kocokan yang lainnya, silahkan aja. Kemudian masukkan juga dengan setengah sendok teh SP, ini biasa disebut dengan pelembut ya, bisa juga digantikan dengan TBM atau ovalet, itu sama kegunaannya. Setelah itu kocok hingga tercampur rata dengan ditambahkan 80 gram gula pasir. Memasukkan gula pasirnya sedikit demi sedikit dulu. Kocok manual kurang lebih karena kita tidak menggunakan mesin ya, sampai 10 hingga 15 menit ya, sampai hasilnya putih seperti ini. Dan ini memang lumayan capek sampai tanganku merah semua. Kalian yang tidak mau repot ya boleh ya menggunakan mixer. Lalu tambahkan dengan setengah sendok teh vanili, juga setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan 125 gram tepung terigu, lalu juga setengah sendok teh baking powder. Untuk tepung terigunya ini gunakan yang pro sedang. Lalu aduk hingga tercampur rata, memasukkannya sedikit demi sedikit aja supaya bisa tercampur. Nah, di sini aku berikan pasta pandan ya supaya warnanya itu cantik. Lalu aduk lagi hingga tercampur rata, dan terakhir masukkan bahan tim tadi. Syaratnya ini sudah harus benar-benar dingin, jangan selagi masih panas maupun hangat ya. Jadi sudah suhu ruangan. Masukkan semuanya aja, lalu aduk hingga tercampur rata. Jangan sampai ada yang mengendap di bagian loyang atau di bagian pancinya. Nah, kemudian setelah itu siapkan loyang berukuran 20 x 20 cm yang sudah aku alasi dengan kertas baking paper. Masukkan semua adonan ke dalamnya seperti ini. Untuk pengukusnya di sini sudah harus kalian panaskan dan pastikan airnya mendidih ya. Gempa. Aduh, maaf teman-teman, tadi aku sempat lari keluar ya karena di Jogja ada gempa, tapi alhamdulillah sudah aman. Sekarang saatnya kita lanjut ya buat resepnya. Masih deg-degan? Nah, kalau sudah, kemudian hentak-hentakkan supaya udara yang terjebak di dalam adonan itu bisa keluar. Oke, selanjutnya akan aku kukus. Di sini kukusnya selama 30 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Tutup panci diberi alas serbet. Jangan dibuka tutup. Setelah matang kemudian angkat, lalu selagi masih panas keluarkan dari loyangnya ya supaya
brownies pandan yang kita buat ini tidak menciut. Ini namanya kue brownies ya, tapi dari pandan. Nah, ini akan aku balik ya. Oke, ini sudah aku lepas untuk kertasnya. Lalu biarkan hingga dingin. Setelah dingin potong-potong menjadi 16 bagian. Di sini supaya hasilnya itu bisa rapi, aku menggunakan penggaris ya, tapi ini bukan penggaris sebenarnya, ini penyekat loyang. Ini akan aku potong-potong bagi menjadi 16 bagian atau 16 kotak. Ini juga bisa loh untuk isian snack box. Jadi kalau sudah dipotong-potong seperti ini, biar tidak polos, ini akan aku berikan garnish nanti di atasnya. Oke, ini akan aku beri garnish dengan coklat leleh. Coklat yang ditim terlebih dahulu dan semprotkan di permukaannya seperti ini. Lalu aku ambil tusuk sate, aku buat garis di bagian tengahnya. Semprotkan lagi ke semuanya. Ini nanti coklatnya kalau sudah dingin akan mengeras ya. Jadi aman, walaupun dimasukkan ke dalam box pun tidak akan melebar kemana-mana, asalkan memasukkan ke dalam boxnya kalau coklatnya sudah mengering. Brownies pandan ini walaupun bahannya sederhana tapi rasanya enak ya. Keluargaku suka banget dengan resep ini. Nah, supaya lebih cantik, di sini akan aku beri mutiara. Ini mutiara ini bisa dimakan ya karena terbuat dari coklat. Hiasi aja di bagian atasnya seperti ini. Kalau tidak ada mutiara seperti ini, boleh kok coklat leleh aja. Ini hanya untuk variasi aja supaya bisa terlihat lebih menarik dan cantik. Dan nanti kalau sudah mengeras coklatnya, mutiaranya ini tidak akan lari-lari atau tidak akan bubar. Jadi tetap stay di situ karena kan coklatnya mengikat ya kalau sudah dingin. Nah, seperti ini hasilnya. Walaupun bahannya sederhana tapi cantik hasilnya. Ini rasanya mantap banget. Pokoknya kalian harus mencoba. Bahannya sederhana, prosesnya pun mudah, gampang dipahami. Juga menggunakan peralatan yang seadanya aja di rumah, tapi sudah bisa menghasilkan jajanan untuk keluarga. Ini juga bisa untuk ide jualan buat kalian. Jadi jual aja pakai perloyang seperti ini, per kotak seperti ini yang sudah dipotong-potong dan dihias. Terus nanti baru dimasukkan ke dalam dus. Itu juga keren. Lah untuk harganya silakan aja hitung sendiri dari modal awal yang kalian keluarkan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk sahabat aku semua di rumah. Selamat mencoba membuat snack jajanan untuk keluarga. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.